Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi bersama saya Ismi Indah Akmalia, mahasiswi semester 6 Prodi PGMI SD Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani rekan saya, Akholid Ikhwani dari PGMI 6B. Pada hari ini kami akan membahas satu materi fisika mengenai sifat-sifat cahaya dan penyampaiannya di sekolah dasar. Namun, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai hal itu, terlebih dahulu silahkan rekan-rekan semua simak penjelasan mengenai pengertian cahaya dan sumber-sumber cahaya yang akan disampaikan oleh rekan saya, Akholid Ikhwani. Selamat menyaksikan. Oleh saya sendiri. Yang pertama ada pengertian cahaya. Cahaya adalah energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang getarannya adalah medan listrik dan medan magnetik. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, cahaya adalah sinar atau terang dari sesuatu yang bersinar, seperti matahari, bulan, bintang, dan lampu, yang memungkinkan mata menangkap bayangan-bayangan benda di sekitarnya. Untuk yang kedua yaitu ada sumber-sumber cahaya. Yang pertama, sumber cahaya ada yang berasal dari alam atau sering disebut juga sumber cahaya alamiah atau ilmiah, yaitu merupakan sumber cahaya yang berasal dari alam atau tanpa campur tangan manusia. Misalnya seperti matahari, bulan, bintang, dan bahkan ada yang berasal dari hewan, yaitu hewan yang dapat menghasilkan cahaya, ada kunang-kunang dan ikan lentera. Yang kedua ada sumber cahaya buatan, yaitu merupakan sumber cahaya yang berasal dari upaya manusia untuk mendapatkan penerangan atau cahaya itu sendiri. Misalnya ada sumber cahaya yang terdapat dari lampu, senter, dan kelebihan cahaya buatan tentu saja peletakannya dan kestabilan cahaya dapat diatur. Namun untuk membuatnya tentu saja kita harus mengeluarkan biaya atau mengeluarkan uang. Yang berikutnya ada sifat-sifat cahaya. Yang pertama, sifat cahaya dapat merambat lurus. Pembuktian sifat cahaya ini dapat dibuktikan dengan meninjau berdasarkan bisa atau tidaknya benda untuk meneruskan cahaya. Yang pertama, benda yang dapat meneruskan cahaya contohnya seperti kaca, gelas kaca, dan jendela rumah kita. Dan yang tidak tembus cahaya yaitu ada kayu, tembok, dan masih banyak lain-lain. Yang kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Ketika sebuah benda terkena cahaya, cahaya yang mengenai benda akan dipantulkan. Pantulan cahaya dibedakan menjadi dua, yaitu pemantulan baut atau difus dan pemantulan teratur. Pemantulan baut atau pemantulan difus dapat terjadi apabila cahaya yang mengenai permukaan yang tidak rata dan arah sinar pantulan menjadi tidak beraturan, seperti pantulan yang terjadi pada kayu, batu, tanah, dan lain-lain. Sedangkan pemantulan teratur dapat terjadi jika cahaya yang dapat mengenai permukaan yang rata seperti pada cermin datar, maka hasil pemantulannya mempunyai arah yang teratur. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya Ismi Indra. Baik, kita lanjutkan. Sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Pembiasan cahaya ini merupakan peristiwa pembelokan arah dari rambat cahaya karena adanya dua zat yang memiliki kerapatan yang berbeda, dari zat dengan kerapatan kurang menuju ke zat dengan kerapatan yang tinggi, sehingga arah cahaya menjadi berubah. Singkatnya, pembiasan cahaya merupakan peristiwa pembiasan cahaya yang telah melalui medium rambat. Adapun manfaat dari peristiwa pembiasan cahaya ini biasanya digunakan oleh manusia untuk pembuatan berbagai alat-alat optik. Nah, adapun
Contoh dari pembiasan cahaya ini dapat kita lihat dari ikan yang terdapat di sebuah akuarium. Ikan tersebut akan terlihat lebih besar dan lebih dekat. Atau contoh lain dapat kita coba dengan memasukkan satu buah pensil ke dalam satu gelas air berisi air jernih. Dari sana dapat kita lihat pensil tersebut akan menjadi patah, padahal sebenarnya tidak. Sifat cahaya yang selanjutnya adalah cahaya dapat diuraikan atau dikenal dengan istilah dispersi cahaya. Penguraian cahaya ini merupakan sebuah proses penguraian cahaya putih menjadi cahaya-cahaya yang memiliki warna-warna yang berbeda. Contoh penerapan penguraian cahaya ini dapat kita lihat dari fenomena pelangi. Nah, proses fenomena pelangi ini terjadi secara alamiah dikarenakan adanya penguraian cahaya, di mana pelangi terdiri dari beberapa warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Sifat cahaya yang terakhir adalah cahaya menembus benda bening. Cahaya akan menembus dan melewati benda bening. Karena sifat inilah, cahaya dapat masuk melewati kaca jendela rumah kita. Namun, cahaya tidak dapat masuk melewati tembok rumah kita. Karena tembok bukan merupakan benda bening. Lalu, apa kira-kira benda bening itu? Ini merupakan jenis benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Adapun yang termasuk benda bening antara lain ada kaca, plastik, air jernih, botol beling, dan lain sebagainya. Sifat ini juga memungkinkan cahaya matahari dapat masuk menembus permukaan air jernih, sehingga ikan dan tumbuhan air dapat menerima sinar matahari dengan baik. Selanjutnya, penyampaian materi mengenai sifat-sifat cahaya dalam pengajarannya di sekolah dasar. Yang pertama, ada metode percobaan atau eksperimen. Apa kira-kira metode percobaan? Metode percobaan atau eksperimen adalah pemberian kesempatan kepada anak didik, baik itu perorangan atau kelompok, untuk dilatih melakukan suatu proses atau percobaan. Dari uraian di atas tersebut, maka kami menyimpulkan bahwa metode eksperimen ini merupakan salah satu metode yang cocok untuk digunakan dalam penyampaian materi ini. Guru dapat mengajak peserta didik untuk aktif melakukan percobaan atau praktek mengenai sifat-sifat cahaya, mengembangkan keterampilan baik itu fisik dan mental serta emosional peserta didik. Selain itu juga, peserta didik dapat mendapatkan kesempatan untuk melatih keterampilan proses agar memperoleh hasil yang maksimal. Selanjutnya, model. Ada model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran kontekstual merupakan suatu konsep pembelajaran yang mendorong guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata peserta didik, dan juga mendorong peserta didik untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dan apa yang kami jelaskan bisa diterima oleh teman-teman semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahannya, baik dalam penyampaian atau penjelasan materi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.